Halo guys, Halo. welcome di podcast Enam. Nah, di podcast kali ini bareng aku Nabila Fakalisa dengan NIM G1B023007. Aku Dava Binaya dengan NIM G1B023026. Aku Dwi Lutfiul Ahmalina dengan NIM G1B023006. Aku Muhammad Rizal Maulana dengan NIM G1B023013. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perkuliahan kita tadi sore. Jadi kita tadi sore tuh habis kuliah mata kuliah Pancasila. Betul Nah, sekali. tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita menonton video dulu nih. Dav, pencet dong videonya. Baik. Ke informasi lain, saudara, pemerintah harus membuat silabus nilai-nilai Pancasila yang Nah, jadi gitu teman-teman videonya. Jadi videonya itu tentang pentingnya ideologi Pancasila di era digital. Nah, terus karena tentang ideologi Pancasila dari Dwike, Irsyad, atau Dava, ada yang tahu nggak sih tentang ideologi Pancasila? Aku tahu sih apa itu ideologi Pancasila. Apa tuh? Jadi ideologi Pancasila adalah pandangan hidup dan pemikiran yang didasarkan oleh nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Aku juga mau tahu dong apa pengertian dari ideologi yang kalian tahu masing-masing. Aku tahu nih ideologi komunis. Apa tuh, Dav? Ideologi komunis itu gerakan sosial dan politik yang tujuannya untuk membentuk masyarakat tanpa kelas yang dapat hidup bernegara dengan terstruktur dengan kepemilikan umum atas alat-alat yang terjadi. Ideologi ini tuh diciptakan oleh Karl Marx pada tahun 1830 di Prancis. Gitu. Selain komunis, kayaknya aku pernah dengar juga deh ideologi liberal. Ada yang tahu nggak? Aku Apa mungkin itu? ideologi liberalisme itu adalah ideologi yang berdasarkan pada kebebasan individu, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan budayanya. Nah, ideologi ini mulai berkembang di Perancis dan juga Inggris, tepatnya pada abad ke-18 dan juga abad ke-19. Karena adanya ketimpangan dan kesenjangan yang sudah mangkar terlalu lama. Jadi ideologi itu kayak kita kehidupan sendiri-sendiri gitu ya, Iya. tanpa berkelompok atau Menjunjung kebebasan ya. individu. Nah, kalau aku tuh pernah dengar juga ada yang namanya ideologi fasisme. Nah, ideologi fasisme itu gampangannya tuh si bangsa yang menganut sistem ideologi fasisme itu pokoknya bangsanya itu bangga banget sama bangsanya sendiri. Nah, karena terlalu bangga, jadi tuh mereka suka ngerendahin bangsa lain. Nah, serem banget gak sih? Apa sih? Kayak pernah denger tuh siapa? Siapa tuh? Nah, kalau misalkan dilihat dari penjelasannya, ideologi fasisme tuh kayak mirip-mirip sama penjelasan komunis yang dari Dava tadi nggak sih? Iya sih, Nah, mirip. ya kan, mirip kan? Nah, fun fact-nya sebenarnya tuh ideologi fasisme sama ideologi komunisme itu punya kayak gejala penyakit yang sama gitu loh. Cuman bedanya kalau komunisme itu dia tuh biasanya ada di negara-negara yang miskin. Nah, kalau ideologi fasisme itu ada di negara-negara industri. Nah, ideologi fasisme itu biasanya terkenal dengan nasionalisnya, terus militeris, dan imperialis. Nah, gitu. Tapi tambahan ya ini ideologi komunis itu tuh yang sekarang beda sama yang dulu. Bedanya apa itu? Bedanya apa tuh? Kalau yang sekarang itu gerakan dan kekuatan politiknya itu terorganisir dalam bentuk organisasi kepartean, partai komunis. Contoh negara yang pakai itu tuh kayak Rusia, Cina, Korea Utara, Kuba, dan Indonesia pada zaman Orde Baru dan Orde Lama. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang apa tuh, Dav? Itu tadi Rusia. Oh iya, benar. Oh iya, benar. Kalau liberal apa Dwika ininya, negaranya? Yang sendiri itu yang sekarang masih ya, itu ada Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, sama Australia. Dan Indonesia dulu juga pernah loh menganut ideologi ini. Oh iya, pernah ya Iya, awal-awal. Setelah Di era merdeka. Orde Lama dan juga Orde Baru. Oh iya, benar-benar. Aku ingat tuh, aku ingat. Nah, terus kalau kamu Syed, gimana tuh ideologi Pancasila? Kalau ideologi Pancasila itu
ya dipakai oleh Indonesia sendiri karena ideologi itu dibuat oleh pemerintahan itu sendiri. Jadi dia diterapkannya di negara Indonesia tanpa di negara lain juga. Berarti benar-benar satu-satunya ya. Iya. Khusus. Bukan only. Kalian gak ada yang kepo nih, ideologi fasisme Oh di iya. negara apa aja. Apa aja tuh negaranya? Nah, kalau yang dari sumber belajarku, kayaknya kalau untuk sekarang ideologi fasisme tuh kayaknya udah nggak ada ya. Cuman mungkin teman-teman yang lain kalau tahu bisa langsung komen di kolom komentar. Bisa di bawah ya. Nah, cuma yang aku tahu juga kalau ideologi fasisme itu pernah dianut oleh negara kayak Italia, Jerman, terus ada Hungari, Yunani, dan Jepang. Pokoknya tuh negara-negara industri waktu zaman-zaman dulu gitu deh. Jadi gitu. Nah, terus Di setiap ideologi kan memiliki ciri-ciri ya. benar tuh, benar. Jadi di ideologi Pancasila itu ciri-cirinya itu didasarkan pada falsafah kehidupan masyarakat. Lalu mengakui dan menghormati ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga itu menganut sistem pemerintahan yang demokrasi Pancasila. Yang terakhir itu hukum sebagai dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Itu ciri-cirinya. Mau tahu dong ciri-ciri di komunis? Kalau komunis ini tuh lebih ke mengutamakan kepentingan umum sih. Jadi dari rakyat ke rakyat dikelola rakyat lagi. Berarti itu demokrasi gitu ya? Ya mirip lah ya. Mirip sih, mungkin seperti itu. Ada iklan Ada sabun iklan. nih. Benar ya. Bentar ya. A few moments later. Nah guys, iklannya udah selesai, sorry ya, tadi banyak banget gangguan. Nah, Dava udah selesai belum tadi ciri-ciri komunisnya? Udah sih, setauku ciri-cirinya cuma itu. Nggak ada tambahan. Nggak ada. Beneran. Real, mau fake. Nah, terus kalau tadi kan kita udah mau tahu kan tentang ciri-ciri komunis. Sekarang aku pengen tahu sih tentang ciri-ciri ideologi liberal tuh kayak gimana? Kalau ciri-ciri ideologi liberalisme itu pemerintahannya berbentuk demokrasi, namun aturan pemerintah itu terbatas. Terus kebahagiaan individu itu yang paling utama, di mana kekuasaan seseorang dipandang sebagai hal yang buruk dan masyarakatnya itu memiliki kebebasan penuh. Mirip juga ya, kenapa ya? Mirip-mirip ya ini semua ya. Kan kayak demokrasi gitu semua. Nah, ini udah kan? Kita mau tahu dong. Fasis Fasis itu Ciri-cirinya apa nih? aja. Kalau fasis tuh ya ciri-ciri tuh agak creepy-creepy gitu sih kelihatannya. Apa itu? Nah, jadi tuh kalau fasis itu yang pertama dia itu militernya tuh penting banget. Pokoknya di ideologi fasis tuh militer tuh kayak unsur yang paling utama karena mereka tuh selalu nganggap kayak bangsa itu kayak dimusuhin gitulah sama bangsa-bangsa lain. Jadi kayak mereka selalu militer itu selalu terdepan gitu karena mereka selalu merasa kayak dimusuhin sama bangsa-bangsa yang lain. Nah, terus yang kedua, fasis itu terkenal dengan karena mereka kan tadi kan yang kayak komunis gitu, jadi pemimpinnya tuh benar-benar yang kayak tegas banget. Jadi masanya atau pengikutnya itu biasanya tuh seragam atau sama. Nah, terus fasis juga tuh terkenal tahu sama teror, jadi tuh mereka suka teror-teror masyarakat. Seru banget ya. Nah, terus mereka tuh kayak perilaku sosialnya itu tuh bisa lewat kejahatan dan kekerasan gitu. Agak serem sih guys sebenarnya. Makanya sekarang jalan di itu ya diterapkan. Iya, karena emang agak serem. Ini lagi tambahan ya. Komunis itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Apa tuh dah? Nah, kelebihannya itu tadi dia lebih mementingkan kepentingan umum sosial, seperti dia itu lebih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dulu seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian setiap orang warga tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi proses politik. Tapi juga memiliki kekurangan sih, seperti memiliki birokrasi yang rumit sehingga itu memperlambat proses pembuatan kebijakan. Mirip-mirip nih sama ideologi Pancasila. Unggulannya juga sama kayaknya ya. Itu memiliki sifat positif yang dimiliki oleh ideologi lain. Jadi ya sama sih mirip. Kemudian lebih membela rakyat.
Nah kan sama kan? Iya, benar. Terus memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beragama, berpolitik. Kemudian itu sih lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Terus kalau kekurangannya itu ada nggak sih? Kekurangannya ya, kelemahan Pancasila itu dibandingkan negara ideologi yang menerapkan ideologi lain itu memang sangat sulit dicari karena ya, ya karena itu Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal yang positif yang ada di dalam setiap ideologi yang ada di dunia. Cuman penerapannya emang kurang, Kalau di Indonesia sekarang ya. kayak masih salah kaprah gitu loh. Belum sempurna ya dari penerapannya. Kalau ideologi liberalisme itu kelebihannya itu yaitu kebahagiaan individu menjadi fokus utamanya. Berarti kita sebenarnya kalau di negara Amerika happy gitu Iya, ya. harusnya. Harusnya happy kan kalau bebas. Tapi nanti menimbulkan dampak yang negatif apabila salah dalam penerapannya. Oh iya. Seperti praktik monopoli yang individual, pasar bebas, dan juga kesenjangan sosial. Iya sih, di Amerika kan juga banyak pandangan gitu ya. Iya, berarti bisa jadi karena itu kan. Benar-benar. Kalau di Fasis fasis, gimana? Iya, gimana? baca Nah, kalau di fasis itu karena mereka kan kayak solid banget gak sih kelihatannya. solid. Nah, jadi itu mereka tuh emang nasionalisnya tuh kuat. Nah, terus di fasis itu pemimpinnya itu pasti bakal ahli banget gitu deh. Nah, setelah itu karena tadi kan militernya mereka kan kuat. Jadi mereka tuh penjagaannya tuh ketat serta disiplin serta karena mereka kan tadi kan kayak satu komando doang kan. Jadi kalau misalkan pemimpin yang ngomong A, berarti kita para pengikutnya itu juga harus A. Jadi mereka tuh kalau ngambil keputusan itu cepat gitu. Nah cuman tadi kan kalian udah dengar kan ciri-cirinya. Nah itu tuh salah satu termasuk kekurangannya gitu deh. Jadi kekurangan itu fasisme itu suka ngasih teror ke masyarakatnya. Nah terus fasis itu dia tuh kayak menggunakan kekerasan sama kejahatan tuh supaya masyarakatnya itu gemetar akan ketakutan gitu. Ya pokoknya keripik-keripik gitu deh lumayan. Iya kan lumayan ngerugiin masyarakatnya. Jadi sebenarnya tetap lah ya setiap ideologi itu ada plus dan minusnya gitu. Tergantung nanti mereka negaranya bakal pakai apa gitu. Penerapannya Ya, juga baik kebanyakan juga ya. Benar. Nah jadi mungkin kalau misalnya kita mau bandingin ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang tadi ada liberal, komunis, dan fasis, sebenarnya udah kelihatan nggak sih guys bedanya apa? kelihatan banget sih. Ya kan, kelihatan banget Jelas kan? nggak sih? Udah jelas kan? Nah jadi pokoknya kalau dari kita menurut kalian tuh ideologi Pancasila udah paling pas nggak sih buat Indonesia? Pasti. Udah pas. Menurutku sendiri sih Pancasila cocok ya diterapkan di Indonesia. Iya, lebih pas gitu. Cuman penerapannya aja sih yang Harus. belum terlalu sempurna. Nah, jadi teman-teman yang nonton jangan lupa kita harus menerapkan ideologi Pancasila dengan benar. Iya. Guys, karena sebenarnya ideologi Pancasila itu sudah dirumuskan sebaik-baiknya oleh pemerintah. yang dulu-dulu. Gitu deh guys. Nah, Kalau terus nambahin benar, oh boleh apa tuh? ideologi Pancasila juga udah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Jadi nanti dalam penerapannya itu dan pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jauh banget ya. Tahu banget sih, gila itu parah. Keren. Kayaknya fokus banget nih waktu kuliah. Harus dicontoh ya guys. Guys, mungkin itu aja ya video podcast kali ini. Udah guys, jadi pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys.